Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau menolong kami di dalam melakukan segala aktivitas kami. Engkau menolong kami di dalam istirahat kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di baheni sai mai majahoba, naing marpangulahi rohana Tuhamu, laos alani borhat ibana asa asian nahamu, ai Jahoba dode batani uhum, martua masude namak kaposi ibana. Allah menyayangi umatnya. Allah adalah kasih, bahwa kasih tidak dapat dipisahkan dari Allah. Sebab Dia bertindak karena kasih-Nya karena dirinya sendiri. Allah selalu ingin menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Terkadang umat-Nya yang tidak siap dan selalu berjalan jauh dari kehendak Tuhan yang mengakibatkan jauh dari kasih sayang Tuhan juga. Kasih sayang Tuhan pasti selalu tersedia bagi umat yang dikasihinya. Allah tidak pernah membiarkan umat-Nya tidak mendapatkan kasih Allah. Walau terkadang bentuk kasih Allah tidak selalu berbentuk kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Bisa saja kasih sayang Allah itu berbentuk nasihat, ajaran, didikan, bahkan dihajar. Sehingga umat-Nya menyadari apa yang telah dilakukannya. Seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Jika anaknya melakukan kesalahan, orang tua yang baik akan mengingatkan anaknya. Jika berulang kali melakukan kesalahan yang sama, maka perlu dipikirkan cara terbaik mengingatkan anaknya. Mengingatkan anak bukan karena dikuasai oleh kemarahan dan kebencian. Tentu orang tua mengingatkan anaknya, menasihati anaknya adalah karena orang tua tersebut mengasihi anaknya, menyayangi anaknya, sehingga anaknya tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan mengharapkan anaknya bertumbuh dalam karakter yang baik. Demikianlah Tuhan Allah mengasihi dan menyayangi umat-Nya. Allah tidak pernah langsung menghukum. Dia adalah Allah yang adil, yang senantiasa mendahulukan kasih dalam segala tindakannya. Ketika umat-Nya melakukan kesalahan, maka Allah akan mengutus untuk mengingatkan umat-Nya, sehingga umat Allah menyadari kesalahan mereka. Berkali-kali diingatkan, namun jika tidak ada perubahan dan kesadaran akan kesalahan yang dilakukan, maka Allah akan memakai caranya. Misalnya, mengizinkan umat-Nya berada dalam pembuangan. Maka pembuangan dapat kita pandang sebagai cara Allah mengasihi umat-Nya, agar umat Allah menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Kesalahan yang sering dilakukan berulang-ulang adalah menduakan Tuhan. Kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu, yang tidak menginginkan Dia diduakan. Allah tidak menginginkan umat-Nya menyembah ilah lain. Tetapi mereka justru melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Membawa patung ilah lain ke rumah untuk mereka sembah. Oleh karena Allah mengasihi mereka, maka Allah mengingatkan dan menghajar umat-Nya agar mereka mengetahui kesalahannya. Allah kita itu Allah yang selalu mengasihi, menyayangi, dan mau mengampuni kesalahan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Allah kita senantiasa menyayangi kita. Nantikanlah Allah yang adil dalam segala tindakannya. Dia menginginkan keadilan terjadi atas dunia ini. Dia menginginkan kita mendapatkan keadilan dan menjadi pelaku keadilan dalam menantikan Allah. Sehingga harinya tiba, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Terimalah, hidupilah, dan berbahagialah
menerima kasih sayang Allah dalam hidupmu, walau dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendak dan cara Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami senantiasa menantikannya di dalam hidup kami. Dan kami percaya anugerah kasih setia-Mu selalu tercurah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.